Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kinkin Kumalasari Rahmawati. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pembuatan sabun. Tujuan dari percobaan ini adalah: 1. Dapat membuat langkah kerja pembuatan sabun. 2. Dapat meramalkan reaksi pembuatan sabun. 3. Dapat menjelaskan perbedaan produk sabun antara sabun yang terbuat dari alkali dengan menggunakan NaOH dan KOH. Sabun merupakan suatu surfaktan yang terbuat dari minyak alami. Sabun memiliki sifat bipolar, pada bagian kepalanya bersifat hidrofilik dan bagian ekor bersifat hidrofobik. Oleh karena dua sifat itu, sabun dapat mengangkat kotoran pada badan. Pada umumnya, sabun dikenal dalam dua wujud, yaitu sabun cair dan sabun padat. Untuk membuat sabun cair, digunakan alkali kalium hidroksida atau KOH, dan untuk membuat sabun padat digunakan alkali natrium hidroksida atau NaOH. Reaksi pembuatan sabun disebut juga dengan reaksi saponifikasi. Reaksi saponifikasi adalah reaksi hidrolisis antara lemak atau minyak dengan KOH atau NaOH yang menghasilkan sabun sebagai produk utama dan gliserol sebagai hasil samping. Minyak atau lemak merupakan senyawa lipid yang memiliki struktur berupa ester dari gliserol. Minyak merupakan bahan baku utama pembuatan sabun, yaitu minyak nabati dan minyak hewani. Selanjutnya mengenai jenis-jenis minyak atau lemak. Yang pertama adalah tallow. Tallow adalah lemak sapi atau domba yang dihasilkan oleh industri pengolahan daging sebagai hasil samping. Tallow dengan kualitas yang tinggi biasanya digunakan untuk membuat sabun mandi, sedangkan tallow dengan kualitas rendah biasanya digunakan untuk membuat sabun cuci. Oleat dan stearat merupakan asam lemak yang paling banyak terdapat dalam tallow. Yang kedua adalah lard. Lard merupakan minyak babi yang masih mengandung asam lemak tak jenuh seperti oleat sebanyak 60-65% dan asam lemak jenuh seperti stearat 35-40%. Jika digunakan sebagai pengganti tallow, lard harus dihidrogenasi parsial terlebih dahulu untuk mengurangi ketidakjenuhannya. Sabun yang dihasilkan dari lard berwarna putih dan mudah berbusa. Yang ketiga adalah palm oil atau minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit umumnya digunakan sebagai pengganti tallow. Minyak kelapa sawit ini berwarna jingga kemerahan karena mengandung zat warna karotenoid, sehingga jika akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan sabun harus dipucatkan terlebih dahulu. Sabun yang terbuat dari 100% minyak ini akan bersifat keras dan sulit berbusa. Selanjutnya adalah coconut oil atau minyak kelapa. Minyak kelapa sering digunakan dalam industri pembuatan sabun. Minyak kelapa diperoleh melalui ekstraksi daging buah yang dikeringkan atau kopra. Minyak kelapa memiliki kandungan asam lemak jenuh yang tinggi, terutama asam laurat, sehingga minyak kelapa tahan terhadap oksidasi yang menimbulkan bau tengik. Yang selanjutnya ada palm kernel oil atau minyak inti kelapa sawit. Minyak ini diperoleh dari biji kelapa sawit yang memiliki kandungan asam lemak yang sangat mirip dengan minyak kelapa, sehingga dapat digunakan untuk mengganti minyak kelapa. Yang selanjutnya ada palm oil stearin atau minyak sawit stearin. Minyak sawit stearin adalah minyak yang dihasilkan dari ekstraksi asam-asam lemak dari minyak sawit dengan pelarut aseton dan heksana. Kemudian ada marine oil yang berasal dari mamalia laut paus dan ikan laut. Marine oil memiliki kandungan asam lemak yang tak jenuh sehingga harus dihidrogenasi apabila ingin digunakan sebagai bahan baku. Kemudian castor oil atau minyak jarak. Minyak ini berasal dari biji pohon jarak yang digunakan untuk membuat sabun transparan. Dan yang terakhir adalah olive oil yaitu minyak zaitun. Minyak zaitun berasal dari ekstraksi buah zaitun. Kemudian alat-alat yang digunakan dalam percobaan ini adalah: 1. Timbangan. Timbangan berfungsi untuk menimbang suatu bahan. Kemudian beker glass sebagai wadah larutan dan batang pengaduk
untuk meratakan larutan. Kemudian adalah gelas ukur. Gelas ukur berfungsi untuk mengukur volume suatu cairan. Dan kemudian ada kompor untuk proses pemanasan dan termometer untuk mengukur suhu suatu larutan tersebut. Berikut ini adalah rangkaian alat penimbangan dan rangkaian alat pemanasan. Selanjutnya adalah bahan-bahan untuk membuat sabun. Yang pertama yaitu minyak kelapa dan minyak sawit sebagai bahan baku utama, dan kemudian KOH dan NaOH sebagai alkali yaitu bahan utama. Kemudian ada asam stearat untuk membantu pengerasan sabun dan gliserin untuk melembutkan kulit. Kemudian bahan selanjutnya adalah alkohol. Alkohol berfungsi sebagai pelarut dan ada tambahan minyak zaitun sebagai essence atau pewangi sabun. Cara kerja dari pembuatan sabun yaitu yang pertama adalah menimbang 10 gram minyak kelapa sawit. Yang kedua, menimbang 1,4 gram NaOH kemudian melarutkannya dalam 3,3 ml air. Selanjutnya, mencampur minyak kelapa sawit dengan NaOH yang sudah dilarutkan tadi dan menambahkan 1 gram asam stearat, kemudian memanaskannya sampai suhu 70 derajat. Setelah itu, campuran ditambahkan dengan 12 gram alkohol dan 4 gram gliserin dan kemudian dipanaskan. Dalam pemanasan harus dilakukan pengadukan sampai campuran tercampur secara homogen. Kemudian ditambah dengan 1 ml minyak zaitun sebagai pewangi. Setelah campuran tercampur rata dan terjadi gumpalan, maka menuangkan larutan tersebut ke dalam cetakan untuk dicetak. Selanjutnya, mengulangi langkah awal sampai akhir dengan mengganti minyak sawit dengan minyak kelapa, kemudian mengganti NaOH dengan KOH. Pada percobaan ini digunakan minyak sawit dan minyak kelapa sebagai bahan baku utama dan menggunakan alkali NaOH dan KOH. Sabun yang dihasilkan dari alkali NaOH bersifat padat dan yang dihasilkan dari KOH bersifat cair. Hal ini terjadi karena NaOH memiliki berat molekul yang lebih rendah daripada KOH. Sabun yang memiliki berat molekul lebih rendah akan cenderung mudah larut dan memiliki struktur sabun yang lebih keras. Pada percobaan ini digunakan etanol sebagai pelarut karena etanol merupakan pelarut yang baik untuk senyawa-senyawa organik. Namun sebelum ditambahkan dengan etanol, terlebih dahulu ditambahkan dengan asam stearat yang berfungsi untuk menstabilkan basa dan membantu pengerasan sabun. Kemudian ditambahkan dengan gliserin agar bermanfaat untuk melembabkan kulit. Untuk mempercepat reaksi saponifikasi ini, dilakukan pemanasan dan juga pengadukan. Pemanasan selain untuk mempercepat reaksi juga berfungsi untuk menguapkan etanol. Sabun yang dihasilkan dari minyak sawit berwarna kuning. Hal ini karena minyak sawit memiliki kandungan karotenoid di dalamnya. Dan sabun yang dihasilkan dari minyak kelapa berwarna putih. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.